Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalan dulu, nama saya Seva Widianto dengan NIM 121220122 dari Teknik Kimia UPN Veteran Yogyakarta, Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal yang telah saya baca mengenai polimer. Sebelumnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita tentunya telah bersinggungan tentang polimer. Misalnya ada serat polimer dalam pakaian, makanan, eh, maupun bahan-bahan lain. Polimer-polimer itu tidak dapat kita pisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam sintesis polimer itu akan menghasilkan suatu campuran. Nah, suatu campuran itu perlu dimurnikan. Oleh karena itu, dalam tema polimer ini, saya akan menjelaskan tentang pemisahan atau pemurnian dari polimer itu sendiri. Sebelum ke bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang ada dalam review jurnal ini, yaitu yang pertama adalah identitas dari artikel jurnal, yang kedua adalah eh, kata kunci dalam artikel jurnal tersebut, selanjutnya adalah pendahuluan, kemudian pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Semoga dengan penjelasan tentang polimer ini dapat menambah pengetahuan pemirsa sekalian. Oke, lanjut saja. Identitas artikel. Nah, dalam artikel jurnal yang saya review ini memiliki judul Separation of Volatile Compound from Polymer by PC Sorption. Artikel ini ditulis oleh Victor D. Lechuga Islas, Melissa Trejo, Steffi Stam, Ramiro Guerrero, Luis Elizalde Ulrich, dan Carlos Guerrero. Nah, artikel ini dimuat dalam jurnal European Polymer Journal dengan doi seperti berikut ini. Nah, artikel jurnal ini terbit pada tahun 2021. Artikel jurnal ini juga dimuat dalam website Elsevier atau di Science Direct. Nah, dalam artikel ini terdapat beberapa kata kunci yang akan sering muncul atau sering dibahas, yaitu yang pertama ada fisisorpsi, kemudian pemurnian polimer, limbah pelarut, polimerisasi RAF, dan blok copolimer. Lanjut ke bagian abstrak. Nah, dalam suatu sintesis polimer, itu akan memuat suatu polimer itu sendiri maupun komponen-komponen lain. Nah, komponen-komponen lain ini dapat berupa zat-zat yang tidak bereaksi maupun zat-zat yang mudah menguap. Nah, oleh karena itu, polimer ini perlu untuk dimurnikan atau dipisahkan dari zat-zat pengotor tersebut. Nah, teknologi pemisahan yang ada atau teknologi pemisahan konvensional itu membutuhkan biaya dan waktu yang lebih banyak dan juga menghasilkan limbah yang banyak sehingga teknologi konvensional ini dirasa kurang efektif atau membutuhkan cost yang besar. Oleh karena itu, artikel jurnal ini menawarkan suatu metode alternatif yang hemat biaya dan serbaguna untuk memisahkan polimer dengan pelarut dan senyawa volatilnya. Maksud dari serbaguna di sini adalah dapat digunakan untuk memisahkan berbagai jenis monomer. Metode yang dimaksud dalam artikel jurnal ini adalah metode 3P atau Polymer Purification by PC Sorption. Nah, metode 3P ini didasarkan pada metode pemisahan senyawa volatil dari polimer melalui fisisorpsi. Apa itu fisisorpsi?
Visi sorpsi adalah pemisahan fisik berdasarkan gaya van der Waals yang lemah antara permukaan adsorben dengan adsorbat. Jadi visi sorpsi ini dapat mengikat cairan atau gas, sehingga cairan atau gas ini mengembun dalam adsorben atau padatan ini, sehingga dapat dipisahkan dari suatu cairan atau campuran larutan tersebut. Nah, dibandingkan dengan metode konvensional lainnya seperti dialisis atau pengendapan, metode 3P ini dapat memisahkan hingga 99% monomer sisa dari reaksi polimerisasi dengan fraksi parut yang lebih rendah. Jadi, metode ini itu akan memisahkan 99% monomer sisa, sehingga sisa dari pelarut yang sisa dari pelarut yang tidak ikut bereaksi dalam pembentukan polimer itu lebih rendah, sehingga limbah polimer yang dihasilkan lebih rendah. Polimer yang dihasilkan melalui 3P tidak mempengaruhi massa molar dan dispersitasnya, sehingga dapat diaplikasikan ke langkah selanjutnya, misalnya prekursor kopolimer atau karakterisasi. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa melalui metode 3P ini, massa molar dan dispersitas dari polimer itu tidak berubah dari polimer mentah sebelum dilakukan pemisahan, sehingga polimer yang dihasilkan ini dapat langsung diaplikasikan ke langkah selanjutnya, misalnya dalam proses karakterisasi atau prekursor kopolimer. Lanjut ke bagian pendahuluan. Nah, di bagian pertama ini akan dijelaskan tentang apa saja langkah-langkah dalam metode 3P ini. Langkah-langkahnya atau pendahuluan dari langkah-langkahnya ini didasarkan pada seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa polimer itu mengandung monomer-monomer yang tidak bereaksi, sisa pelarut, dan zat pengotor yang masih perlu dilanjutkan untuk dimurnikan karena menyebabkan masalah pada langkah sintesis selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa jenis metode pemurnian polimer, yaitu ada persipitasi, dialisis, kromatografi, steaming, dan penggunaan cairan superkritikal. Nah, metode-metode ini itu dirasa melelahkan, memakan banyak waktu, mahal secara biaya, dan menghasilkan limbah besar atau limbah pelarut yang besar. Maka di sini diperkenalkan tentang alternatif yaitu 3P, Polymer Purification by PC Sorption. Metode ini merupakan pemisahan sisa monomer volatil dan pelarut dari sintesis polimer. Nah, metode 3P ini didasarkan pada visi sorpsi. Karena sesuai dengan namanya ada visi sorption, maka didasarkan pada visi sorpsi atau pemisahan secara fisis antara campuran polimer mentah pada substrat padat dan lembab untuk membentuk film visi sorpsi. Jadi, ada suatu substrat padat dan lembab. Jika dimasukkan ke dalam suatu campuran polimer mentah, akan membentuk film visi sorpsi. Nah, film visi sorpsi kemudian dikeringkan di aliran udara. Tujuannya dikeringkan dalam aliran udara ini untuk menguapkan monomer yang mudah menguap tadi. Nah, di sini dijelaskan. Nah, di sini dijelaskan beberapa kelebihan metode 3P, yaitu yang pertama adalah efektif, artinya cepat dan dapat menghasilkan produk yang baik, murah cara biayanya, serbaguna, yaitu dapat memisahkan berbagai monomer, mengurangi limbah pelarut seperti yang dibilang tadi, dan polimer dengan komponen volatil serupa atau lebih rendah dari metode lain. Jadi metode 3P ini dapat menghasilkan polimer dengan komponen volatil yang lebih rendah. Nantinya kelebihan-kelebihan ini dapat dibuktikan dalam
bagian pembahasan. Kemudian film polimer yang terfisiosorpsi tadi dapat didapatkan kembali atau di recycle dari substrat sehingga dapat digunakan pada sintesis selanjutnya. Nah, metode ini mirip dengan pendekatan prosedur sintetik dua langkah atau RDRP yang terkenal. Nah, dari berbagai jenis keunggulan tadi seperti murah, efektif, menghasilkan limbah pelarut yang lebih sedikit, maupun cepat, maka metode 3P ini mungkin untuk dapat diotomatisasi dan mengisi pekerjaan pemurnian polimer di masa depan tanpa perlu bekerja. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Pada pembahasan, dalam artikel ini, metode 3P ini diuji menggunakan 3 homopolimer yang berbeda. Berbeda dalam hal apa? Yaitu dalam hidrofilitas, massa molar, dan dispersitasnya. Ketiga homopolimer tersebut adalah satu polyhidrofilik polimer, yaitu 2-dimetil amino etil metakrilat atau nanti lebih sering disebut PDMA-EMA, dan 2 buah polyhidrofobik, yaitu metil metakrilat atau biasa disebut PMMA. Nah, nanti PDMA-MA dan 2 buah PMMA nanti akan dikenai beberapa perlakuan untuk menguji metode 3P ini. Nah, metode fisiosorpsi ini dipengaruhi oleh berbagai jenis, yaitu ada struktur substrat, konsentrasi dan viskositas larutan yang diadsorpsi, dan kecepatan pengendapan. Berarti larutan ini mempengaruhi fisiosorpsi itu sendiri. Misal semakin kuat konsentrasinya kah, atau semakin kental suatu larutan itu, dan kecepatan pengendapan itu sendiri. Nah, metode fisiosorpsi ini yang pertama adalah dilakukan pengenceran larutan polimer sebanyak 10-20% berat yang berasal dari reaksi polimerisasi. Jadi, polimer yang dari reaksi polimerisasi tadi kemudian diencerkan sebanyak 10-20% berat. Kemudian dalam fisiosorpsi ini digunakan suatu substrat. Nah, substrat yang digunakan dalam penelitian ini atau pengujian ini adalah substrat selulosa. Substrat selulosa yang digunakan adalah kertas saring laboratorium. Mengapa dipilih substrat selulosa? Karena substrat selulosa ini merupakan substrat yang murah, dapat diperoleh dengan mudah, dapat terurai secara alami, terbarukan, dan berpotensi didaur ulang dan memiliki sifat agak lembab. Namun dalam pelaksanaan fisiosorpsi ini tidak sebatas pada substrat selulosa saja. Penggunaan substrat lain itu diperbolehkan. Yang penting masih memenuhi kriteria. Kriteria tersebut antara lain porositas yang tinggi, keterbasahan yang baik pada pelarut berair, dan pelarut organik. Jadi, substrat lain yang bisa digunakan sebagai alternatif atau diuji, yaitu memenuhi 2 kriteria ini. Nah, kemudian proses fisiosorpsi dilakukan 3 kali untuk setiap larutan polimer, sehingga menghasilkan 3 lapisan. Jadi, proses fisiosorpsi nanti diulang 3 kali untuk setiap polimer. Polimer PDMA-MA, polimer PMMA pertama, dan homopolimer PMMA-C. Sehingga akan menghasilkan 3 lapisan. Nah, proses ini dilanjutkan dengan pengeringan. Pada pengeringan, sampel ditarik secara berkala dari substrat untuk memantau penghilangan monomer tidak bereaksi. Nah, jadi di pengeringan ini bertujuan untuk menguapkan monomer yang tidak bereaksi yang mudah menguap atau volatil. Nah, dalam proses pengeringan ini ada proses penarikan secara berkala. Ini harus diperhatikan supaya untuk memantau penghilangan monomer itu tadi.
polimer tadi kemudian diuji. Nah, dalam grafik ini yang ditampilkan adalah monomer DMAMA dengan pelarut etanol dengan zat referensi 135 trioksan. Dalam kemudian dari grafik ini dapat dilihat bahwa pada 20 jam, nah pada T20 jam, pengeringan berkurang dan menghilang pada pengeringan 40 jam pengeringan. Kenapa? Jadi pada waktu T0 jam, monomer DMAMA itu ada segini. Kemudian pada T20 itu mulai menghilang. Jika gambar lebih besar mungkin akan kelihatan. Kemudian pada T sama dengan 40 jam pengeringan, monomer DMAMA ini sudah menghilang. Kemudian 135 trioksan digunakan sebagai referensi jika dipisahkan setelah 20 jam. Hal ini berkaitan dengan pelarutan yang baik dalam pelarut etanol. Jadi, referensi 135 trioksan ini terpisahkan setelah 20 jam. Pada T0 jam ada referensi, masih ada di sini. Nah, setelah T20 jam, itu menghilang. Hal ini berkaitan dengan pelarutan yang ini digunakan pelarut etanol. Pelarut yang digunakan selama sintesis dan pemisahan berperan sebagai pembawa senyawa selama proses pengeringan. Ini kan pelarutnya ini lama-lama menghilang ya. Ini itu membawa senyawa monomer yang tidak terlarut untuk menghilang selama proses pengeringan. Pada PMMA, B dan C, pemisahan MMA memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai kandungan serupa pada PDMAMA. Hal ini disebabkan interaksi van der Waals yang lebih kuat dari PMMA hidrofobik dan pengotor. Nah, jadi di monomer PMMA, pemisahannya itu memerlukan waktu lebih lama daripada PDMAMA. Dari hal itu disebabkan karena ikatan van der Waals antara PMMA hidrofobik dan pengotor itu lebih kuat daripada PMMA hidrofobik dengan substrat. Temperatur kondisi percobaan yang berada jauh di bawah TG memicu pelepasan komponen volatil lebih sulit. Nah, TG itu adalah temperatur saat polimer menunjukkan sifat seperti kaca. Jadi, jadi pada saat suhunya jauh di bawah TG itu menghasilkan pelepasan komponen volatil pada PMMA itu lebih sulit sehingga komponen MMA itu masih terdapat dalam campuran. Penggunaan pelarut hidrofobik yaitu toluena untuk sintesis PMMA mempengaruhi zat volatil untuk mengap selama pengeringan. Jadi pelarut yang digunakan itu mempengaruhi zat volatil. Nah, dari bahasan ini disimpulkan bahwa pemilihan pelarut yang sesuai dalam penerapan metode 3P itu sangat penting karena mempengaruhi kemampuan zat volatil dalam menguap. Jadi dalam metode 3P ini pemilihan pelarut sangat penting. Nah, kemudian di sini ditampilkan tentang grafik monomer. Nah, pertama ada dijelaskan bahwa substrat yang terfisisopsi dengan 2 dan 3 lapisan atau 2L dan 3L mengandung sisa polimer lebih banyak dari satu lapisan setelah pengeringan 80 jam. Nah, ini dapat dilihat pada pengeringan 80 jam. Ini monomer dengan satu lapisan itu
tertinggal lebih sedikit daripada yang 2 atau 3 lapisan. Dapat dilihat ya. Nah, selain itu, substrat yang divisi sorpsi dengan polimer 10% berat lebih efisien daripada 20% berat. Nah, yang 10% berat berwarna hijau, yang 20 itu merah ke kuning ke merah. Nah, dari sini menunjukkan bahwa itu sisa monomer lebih efisien daripada yang 20. Kan lebih sedikit, ini lebih banyak, ini lebih sedikit, ini lebih banyak, sedikit, ini lebih banyak. Ini lebih, ini menunjukkan bahwa monomer di lebih banyak. Oleh karena itu, dalam metode 3P ini menunjukkan bahwa dipengaruhi oleh jumlah lapisan dan konsentrasi larutan. Untuk menentukan reproduksibilitas dan homogenitas metode 3P ini, dilakukan pengukuran spektroskopi UV vis. Nah, untuk pengukuran spektroskopi ini, substrat yang diserap dikeringkan dan dipotong menjadi 3 zona. 3 zona tersebut kemudian dilarutkan dan diukur absorbansinya. Ini adalah grafik antara absorbansi dengan panjang gelombang. Hasil ini menunjukkan atau memperlihatkan bahwa intensitas sinyal yang diserap atau intensitas sinyal absorbansi untuk ketinggalan larutan itu menunjukkan konsentrasi yang sama atau hampir sama sehingga dapat dikatakan atau dianggap sama. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa larutan polimer 10% berat. Oh ya, dalam pengujian ini yang digunakan adalah polimer 10% berat dengan 2 lapisan visi sorpsi. Nah, dalam hasil ini menunjukkan bahwa larutan polimer 10% berat dengan 2 lapisan visi sorpsi mewakili kondisi sesuai untuk metode 3P. Hal ini menunjukkan bahwa metode 3P merupakan metode yang homogen, dapat direproduksi, dan akurat untuk pemurnian polimer. Pada pembahasan kedua, dilakukan studi perbandingan metode 3P dengan teknik pemurnian polimer lainnya. Variabel yang digunakan untuk pembandingan yaitu adalah massa molar, dispersitas, dan jumlah pelarut. Ini adalah tabelnya, yang di sini ada yang pertama ada polimer mentah dengan kandungan seperti ini. Kemudian adalah metode 3P. Setelah metode 3P, presitasi dan dialisis dengan hasil seperti ini. Dalam uji ini yang digunakan adalah polimer sampel, homopolimer sampel A yaitu PDMAMA dengan 20% berat. Setelah pemurnian, dialisis sedikit lebih efisien dari metode 3P, dan kedua metode tersebut menunjukkan kinerja lebih baik dalam pemisahan sisa monomer daripada pengendapan. Pada polimer mentah terdapat residu sebesar 41,7%. Nah, setelah dilakukan pemurnian pada 3P terdapat residu sebesar 0,25%, pengendapan 0,71%, dan dialisis 0,22%. Nah, ini dialisis ini menunjukkan lebih efisien daripada 3P, tetapi perbandingannya tidak jauh berbeda. Yang jauh berbeda adalah dengan metode pengendapan. Nah, pada tabel ini juga menunjukkan bahwa nilai SD 0,3, 0,5, dan 0,6 menyatakan penyimpangan massa molar. Ini itu terjadi penyimpangan. Penyimpangan ini dianggap dari rantai massa molar yang terlalu rendah atau terdispersi dalam campuran larut atau non-larut. Nah,
Ini adalah grafik tentang massa molar terhadap pemisahan isosorpsi, pengendapan, dan dialisis. Pada gambar ini menunjukkan bahwa pada pengendapan terjadi pergeseran massa molar menjadi lebih tinggi daripada polimer mentah. Pada pengendapan terjadi pergeseran lebih tinggi dan mengalami pergeseran juga di sini. Lebih rendah di sini, lebih tinggi daripada polimer aslinya. Sedangkan pada metode 3P ini, massa molar dan dispersi kurang signifikan terpengaruh dengan proses 3P. Nah, ini kan menunjukkan bahwa garis merah sama garis hitam putus-putus ini tidak terlalu banyak perbedaannya, maka dapat dianggap tidak mempengaruhi massa molar dan dispersi pada polimer yang dihasilkan atau yang terpisahkan. Kembali ke tabel tadi, nah, pada metode 3P membutuhkan jumlah pelarut lebih sedikit untuk menghasilkan polimer dengan jumlah sisa monomer yang sama dengan metode lain. Nah, di sini kan disampaikan bahwa untuk pemurnian ini perbandingan sisa polimer dan pelarut dan polimernya hanya sedikit, yaitu 24:1. Jika dibandingkan dengan dialisis, maka perbedaannya sangat besar, yaitu ada 13.400:1, maupun dengan pengendapan yaitu 900:1. Jadi penggunaan pelarut dalam pemurnian, pengendapan, dan dialisis ini membutuhkan pelarut yang sangat banyak. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa metode 3P ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu pertama, pemisahnya efektif karena tidak mengubah massa molar polimer. Yang kedua adalah produksi limbah pelarut yang lebih sedikit. Yang ketiga adalah implementasinya mudah untuk dilakukan. Nah, pembahasan yang kedua adalah eksperimen ekstensi rantai dari homopolimer rough yang dikenai metode 3P. Reaktivitas polimer yang setelah dimurnikan itu akan dinilai dengan polimerisasi ekstensi rantai menggunakan monomer kedua yang sesuai untuk mendapatkan bahan kopolimer blok amfilik. Nah, jadi polimer yang dihasilkan itu tadi diuji apakah itu memang layak atau enggak untuk sintesis selanjutnya. Nah, pengujian ini yang pertama adalah pemilihan polimer terfisisorpsi melalui pencelupan dengan pelarut yang sesuai. Pencelupan substrat polimer yang terfisisorpsi ini kepada pelarut yang sesuai